Kepala Sekolah SMK Teknik PAL, kemudian Bapak Wahyu juga. Program di perusahaan kami LTC ini kita namakan Learning and Training Center. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan, kepedulian industri terhadap pendidikan vokasi. Teamwork ini, kemudian disiplin. Jadi disiplin ini menjadi value kami, Pak Ibu. Terus kemudian uang sakunya, terus kemudian uang transportnya, fasilitasnya apa saja. Sejatinya agenda kita hari ini memang dalam rangka mengakrabkan gitu ya, bagaimana selama ini kerjasama yang sudah terjalin antara dunia industri dan juga dari sekolahan gitu ya, jadi bisa bersinergi lebih dalam lagi gitu. Sekaligus di sini kami juga ingin memperkenalkan dari manajemen kami. Seperti itu kan selama ini mungkin belum pernah bertemu gitu ya dari pihak SMK dan juga dari manajemen kami. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu dari tim manajemen kami. Di sini ada Ibu Nur Aini gitu ya selaku GM Human Capital seperti itu, dan juga ada Bapak Hafid selaku GM untuk manufacturing di seluruh plant 2 ini seperti itu. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Eko seperti itu dari Kepala Sekolah SMK Teknik PAL, kemudian Bapak Wahyu juga. Terus kemudian mungkin dari ada beberapa teman-teman yang mungkin memang belum hadir di sini dari SMK Dharma Bahari dan juga Tambak Boyo. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Eko Purwanto dari SMK PGRI 1 Gresik. Terus kemudian Bapak Sanaji juga. Terus kemudian dari SMK Yasmu ada Ibu Sri Anggrahita Ningsih. Selamat datang Bu, dan juga Bapak Muhammad Arif. Selamat datang Pak Arif. Baik, jadi di sini kita akan ada beberapa agenda ya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana dari dunia SMK ini nanti akan kita kenalkan, akan kita perlihatkan juga lingkungan di pabrik tempat anak-anak Bapak Ibu sekalian ini bekerja. Itu seperti apa? Mungkin nanti ada pengalaman baru ya, karena kita akan ada agenda keliling pabrik gitu. Mungkin akan ada suasana yang berbeda, yang mungkin agak panas gitu ya. Terus ada mesin dan lain sebagainya yang nyata gitu ya. Jadi nanti tahu sebenarnya teman-teman di lapangan ini tugasnya seperti apa gitu. Nah, mungkin untuk mengawali agenda kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan sedikit untuk rundownnya. Yang pertama, hari ini akan ada sambutan dari perwakilan manajemen dari Ibu Nur Aini. Terus kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan guru. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Eko dari SMK PAL. Terus kemudian setelah itu kita akan ada sedikit pengenalan terkait dengan company profile Indoprima Gemilang itu perusahaan seperti apa. Terus kemudian program pemagangan untuk teman-teman yang sudah lulus seperti itu. Oh ya. Selamat datang Bapak. Waalaikumsalam. Silakan. Dari SMK PGRI nggih. Oh, Dharma Bahari. Oh ya. Oke. Saya lanjutkan kembali. Setelah itu nanti kita akan ada seremonial. Untuk kebetulan kita sedang ada pembukaan kelas LTC seperti itu, dan juga nanti ada foto bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan genba itu keliling ya Bapak Ibu untuk melihat kondisi pabrik kita baik di Plant 2 ataupun di PT Exedi Prima Indonesia seperti itu. Terus kemudian nanti kita akan ada penutup dan juga nanti ada sedikit ramah-tamah gitu ya dari kami seperti itu. Sebelumnya kami mohon maaf dari PT Indoprima Gemilang karena memang mungkin ditempatkan di ruangan yang dekat dengan plant karena biar tahu dari teman-teman produksi juga gitu. Tapi nanti kita akan pindah ke ruangan yang satunya setelah kita genbah gitu. Karena memang masih dipakai juga untuk ruangannya. Jadi ngapunten kalau memang mungkin kurang berkenan seperti itu. Oke,
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Mas Nur Aini untuk memberikan sedikit sambutan. Monggo silakan Bu. Terima kasih Bu Juara. Sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan guru yang berkenan hadir di tempat kita yang ya beginilah suasana pabrik. Saya nggak bisa ngomong, jadi aktualnya seperti ini manufacture itu. Jadi dalam rangka hari ini kita sebenarnya ingin melakukan pengenalan begitu ya Bu Bapak, karena kita punya program pemagangan, program yang kita sebut sebagai program LTC dari perusahaan. Selamat datang Ibu dari Tuban. Oh, dari Tuban. Jauh sekali, berangkat jam berapa Ibu? Jam 7. Terima kasih. Kita mohon maaf, kita langsung mulai tadi Ibu tanpa menunggu. Jadi saya lanjutkan program di perusahaan kami LTC ini kita namakan Learning and Training Center, adalah bermaksud sebagai program perusahaan di mana kita juga ingin berperan untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan juga menambahkan kompetensi untuk siswa-siswa SMK atau SMA, di mana kompetensi sebagai karyawan ataupun pekerja di perusahaan manufacture itu ada kebutuhan yang dimana kita merasa masih ada gap antara kebutuhan industri dengan lulusan dari sekolah, sehingga kita berinisiatif untuk membentuk LTC ini sebagai lembaga pelatihan kerja. Dan yang sebenarnya Indoprima lakukan Bapak Ibu itu kita sudah lama mendirikan LTC ini, yang terutama inisiasinya di Nganjuk. Kita ada cabang di Nganjuk dan itu sudah berjalan lama, dan kita bahkan mendapatkan apresiasi dari pemerintahan waktu itu, dari Pak Bupati sampai datang dan sangat mendukung program LTC yang kita lakukan. Bahkan dari banyak sekolah itu semuanya berebut untuk kita datangi sebagai kelas industri, juga minta dilakukan di mereka. Kemudian program LTC-nya itu minta dari sekolah-sekolah mereka yang diambil. Nah, hanya ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan kita sebagai LTC ini, di mana juga harus menyediakan fasilitator, pembimbing, kemudian program khusus, sehingga akhirnya ya kita batasi juga itu sebenarnya. Nah, dengan demikian kita juga ingin memberikan peran yang sama dari industri untuk di Surabaya. Jadi mulai tahun 2021 kita resmi punya izin untuk yang di Surabaya. Kebetulan Pak Hafid, beliau ini adalah sebagai penanggung jawab LTC di Surabaya. Jadi sejak 2021 kita sudah memulai, hanya karena keterbatasan pembimbing dan lain-lain baru kita aktifkan lagi mulai sekarang gitu. Mengingat waktu itu juga ada COVID ya Bapak Ibu, kita juga diminta untuk tidak bisa bertemu, kondisi pabrik sendiri juga masih kurang bagus, order juga banyak turun. Jadi kalaupun kita nantinya dari lulusan siswa LTC itu kebetulan pas perusahaan juga membutuhkan, kita sudah langsung gampang merekrut langsung mereka sebagai karyawan kita. Seperti itu goalnya. Jadi tanggung jawab moral dan sosial kita ke dunia pendidikan yang utama, kemudian juga membantu mempersiapkan siswa-siswa yang lulus itu supaya bisa lebih kompetensi skillnya terhadap manufacture juga ada.
Saya pikir itu pengen ngomong banyak tapi waktunya sama Bu Yua dibatasi, jadi saya pikir sebagai pembuka itu terima kasih sekali lagi atas hadirnya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa dengan adanya program ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan dari kita semua dan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur untuk sambutannya. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Eko untuk memberikan testimoni gitu ya Pak ya, selama bekerja sama dengan Indoprima Gemilang, karena kita ini mungkin nyicil, nantinya kita akan nyicil ya kita akan secara kontinu untuk mengundang gitu ya dari sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan kami. Kan banyak sekali Bapak Ibu, cuman memang ada yang berhalangan. Kemarin akhirnya kita buat mungkin beberapa batch ke depan akan kita invite untuk lebih mengenal di pabrik gitu ya. Saya persilakan kepada Bapak Eko, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Mas Bupa Nur Aini, ngapunten saya baca ya Bu ya. Selaku Human Capital NPJE, kemudian Bapak Habib selaku Penjual General Manager, Ibu Yuanita, Pak Hartono, kuliah, dan Bapak Ibu dari Indoprima Gemilang, serta saudara-saudara kami dari beberapa SMK. Ini ada dari Tuban, itu dulu sering terlibat dalam apa ini namanya kerjasama dengan perguruan tinggi. Kemudian ada dari Dharma Bahari, ini saudara kami. Kebetulan beliau namanya Pak Wahyu, saya juga ngajak Pak Wahyu. Ini saudara. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan untuk sowan di Indoprima Gemilang dalam rangka yaitu untuk apa istilahnya, saya memberikan testimoni, dan insya Allah yang saya berikan nanti adalah testimoni hal yang positif semua ya. Karena memang selama ini yang sudah kami rasakan dari sisi positifnya sangat banyak. Dan begitu saya mendapatkan undangan, ini saya sedang Zoom Bu. Saya sedang mengikuti PBB dari jam 8 tadi, rencana nanti sampai jam 11.30. Tapi saya harus izin kepada fasilitator, saya harus hadir di sini. Ya. Sekaligus ini saya angkat, sekaligus ini kami angkat dalam rangka yaitu untuk menguatkan budaya industri di sekolah kami. Izin berapa menit? 30 sampai 40 menit. Jadi apa, kami dengan Indoprima Group, tidak hanya Indoprima Gemilang, kami sudah merintis dari dulu waktu dengan Tosin, kemudian NRZ, Indowire, Indospring dan sebagainya. Bahkan di Tosin ini kami ada alumni kami yang sudah diberangkatkan magang ke Jepang juga waktu itu. Terus kemudian ada lagi ini yang di Tosin itu memberangkatkan kakaknya kuliah di Jepang karena berkarir di Indoprima Group. Nah ini sekarang kami diberi kesempatan untuk memperdalam kerjasama dengan Indoprima Gemilang, ditambah lagi dengan program LTC, insya Allah yang nanti akan kita ikuti bersama-sama. Dan ini saya rasa tidak semua perusahaan care terhadap hal ini ya, tidak semua perusahaan care terhadap hal ini. Dan alhamdulillah jumlah peserta didik kami yang saat ini magang itu sekitar 37 yang sekarang aktif ya, yang ikut di LTC dan sudah berkarir di sini sekitar angka kurang lebih 30-an juga ya, dengan dinamika yang luar biasa. Jadi alhamdulillah kalau dari segi kompetensi insya Allah anak kami bekali dan di sini diperkuat. Tetapi ternyata di Indoprima Gemilang ini budaya industri, bagaimana perilaku industri turun bertambah, dievaluasi. Ketika anak kami ada suatu masalah dan direpot kepada kami harus berbesar hati. Ya ini adalah salah satu bentuk kepedulian perusahaan, kepedulian industri terhadap pendidikan vokasi ya, khususnya SMK. Sehingga ketika kesempatan hari ini, saya sebenarnya sudah janji Pak, waktu itu dengan Pak Hartono, dengan Pak Windra. Waktu itu Pak Windra kami undang juga ketika ada kegiatan di Direktorat Mitra Studi. Kami harus mengajar dari perusahaan mitra, Pak Windra yang kami
kami undang. Ternyata ketika di forum itu dari sekian perusahaan itu adalah dari Indoprima Group waktu itu gitu ya. Nah, saya waktu itu diskusi dengan Pak Indra, saya janji saya memang ke plan 5, tapi ternyata kami diundang di plan 2 ya, alhamdulillah. Tapi insya Allah kami nanti juga akan rencana akan soal juga ke plan 5 dalam rangka yaitu ya kami sudah berkali-kali dikunjungi oleh pihak Indoprima Gemilang. Alhamdulillah kemarin Indoprima Gemilang waktu itu juga Pak Hartono berkenan rawuh, yaitu mengikuti kegiatan yang di pekan rekrutmen. Kami ada 2, pekan rekrutmen dan job fair. Kalau pekan rekrutmen memang kami mengalokasikan hari itu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lulusan dan lulusan yang sesuai. Jadi yang datang itu memang benar-benar matching. Sedangkan kalau job fair itu memang lebih umum, banyak perusahaan yang kami undang dengan berbagai jabatan yang ditawarkan dan tidak hanya di skup kami, sehingga bisa diikuti oleh umum. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Indoprima Gemilang dan Indoprima Group yang skupnya ternyata sangat luar biasa, mengembangkan saya di mana-mana, di Nganjuk gitu ya, di Nganjuk, kemudian di Gresik, di plan 5 itu, kemudian lalu Surabaya ini banyak sekali. Tadi saya ngitung sama Pak Wahyu ini ada tadi Tosin, Dowire, Industri dan sebagainya gitu. Semoga saja Indoprima Gemilang semakin jaya ya, sehingga kami terus berkesempatan untuk bisa bekerja sama, diberi kesempatan bekerja sama, dan ini insya Allah nanti akan kami jadikan seri praktik baik Bu, SMK-SMK yang lain. Artinya tidak menutup kemungkinan SMK-SMK yang lain juga berkesempatan untuk bisa bekerja sama. Kami sama Pak Wahyu sudah membuat konsep Bu untuk kelas industri di SMK Teknik. Ruangan sudah kami rencanakan ya. Tinggal nanti bagaimana kita mengusir. Mungkin itu Bapak Ibu, banyak salah dari kami mulai dari sesuatu sampai pada hari ini, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ke Magelang, pergi ke Semarang. Cakep. Bersama Indoprima Gemilang, masa depan cemerlang. Burung cendrawasih naik kura-kura. Cakep. Ucapan terima kasih yang tiada terkira. Terima kasih Pak Eko untuk testimoninya gitu ya terhadap Indoprima Gemilang. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kembali, sekilas akan ada perkenalan terkait dengan company profile dan apa sih program LTC yang saat ini sedang digalakkan ya oleh PT Indoprima Gemilang. Saya persilakan kepada Bapak Hartono untuk memberikan materinya, monggo Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fit, Bu Nur, Pak Eko, Pak Ayu, Bu Ning ya, Bu Sri dari Yasmu, Pak Arif, juga Bu Leni. Jadi kami akan sedikit memberikan paparan apa sih Indoprima Gemilang Plan 2. Jadi kita akan bilang company profile. Jadi sebelum sana saya akan mengenalkan Indoprima Group seperti Pak Eko bilang itu apa sih? Jadi ini adalah semua Indoprima Group. As the largest independent automotive parts manufacturer. Jadi kita bergerak di bidang manufacturing otomotif in the global automotive market for over 40 years. Proven by prestigious awards and international certifications. Ini yang dibilang kami. Indoprima Group is committed towards immense growth by continuously learning and developing. Every challenge met is resolved through upholding important values to prioritize teamwork and synergy, promoting a healthy working environment, and fulfilling all of the customer's needs. These values support Indoprima Group's vision to become a continuously growing independent company, ready to face any challenges in the global market by developing highly committed individuals. Since 1976, Indoprima Group has expanded the business to multiple subsidiaries, but also fulfill wholesale and retail needs by working collaboratively
Indo-Prima Group aims to be responsible in manufacturing high-quality products, utilizing advanced technology without putting aside environmental values. Alongside complying with occupational health and safety regulations, Indo-Prima Group strives to develop well-trained human resources to benefit the community and nation. Standing in the biggest 3 strategic industrial locations in East Java, Indo-Prima Group provides world-class quality springs, friction materials, fine blanking products, gaskets, automotive cables, and wiring harnesses, stabilizer bars for international and domestic markets. Market Indo-Prima Group ya. Jadi Indo-Prima Group is ready to rise up to any kalau challenge Bapak Ibu to become your nanti chosen masa depan ini automotive parts bisa tutup dengan kami. manufacturer. Indo-Prima Group, the largest independent automotive parts manufacturer. Oke Bapak Ibu, jadi plan kami kebetulan Bapak Ibu berada di plan 2 ya, tempatnya di area Surabaya di Margomulyo. Nah, ini produk unit kami. Jadi kita plan 2 ini memproduksi namanya brake cleaning. Jadi brake cleaning ini ada dry tape dan roll tape. Ada juga asbestos dan free asbestos. Ini merek-merek kami ya, mulai RCA, NTP, Epika dan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kalau merek RCA itu adalah, kalau Bapak Ibu lihat truk ini, itu adalah dari kami ya. Jadi kampas remnya itu dari kami Bapak Ibu. Jadi mulai apa ya, Isuzu Metro sampai dengan bus. Kemudian NTP. Jadi NTP ini juga sama. Jadi NTP ini untuk tipe kendaraan ini, light load, medium load, sampai dengan heavy duty load. Ini adalah untuk produk-produk NTP. Kemudian IPK. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat IPK itu produk dari kami. Ya. Jadi IPK ini juga sama. Jadi mulai dengan kendaraan yang light load sampai dengan heavy duty. Seperti itu. Terus kemudian ada lagi IPK heavy duty. Jadi ini agak gede Bapak Ibu. Jadi kalaupun Bapak Ibu lihat trailer ya, terus kemudian dump truck, kemudian lihat apa kendaraan yang tronton. Nah ini memakai produk kami yang heavy duty. Terus kemudian IPK yang asbestos free. Jadi kalau di Jawa sedikit Bapak Ibu. Ya ini untuk tambang. Jadi tambang ini kebanyakan di luar Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Ya. Nah itu memakai IPK yang asbestos free. Itu juga ada yang dari kami, dari Indo-Prima. Nah Bapak Ibu, kalau bilang Indo-Prima, tentunya value Indo-Prima itu apa sih? Excited. Jadi kita punya value Bapak Ibu, namanya adalah excited. Excited itu apa sih? Excellent, ya, kerja keras, akan unggul, kemudian komitmen, ya, tentunya komitmen ini bersemangat, memberikan terbaik, terus kemudian integrity, jalan konsisten ini, menunjukkan kejujuran, kemudian teamwork. Jadi kami sangat konsen terhadap teamwork ini. Kemudian disiplin. Jadi disiplin ini menjadi value kami Bapak Ibu. Ini adalah value daripada Indo-Prima Milan. Nah,
Indo Prima ini apa saja sih yang bisa dibanggakan oleh karyawan ya? Jadi secara kegiatan kami ada sport competition, fun game, bahkan juga ada karaoke ya. Kemudian doa bersama, secara religi. Kemudian fasilitas ini pabrik kita yang bersih ya Ibu. Kemudian ada area istirahat, ada klinik, kemudian ruang belajar juga kita punya. Kemudian bagi yang muslim kita sediakan musola. Kemudian kantin ini kita berikan juga. Jadi istilahnya masuk ke Indo Prima ini karyawan nggak perlu bontot. Jadi kita berikan makan mereka selama bekerja. Seperti itu. Jadi ini sport competition dari pemberian karyawan kami ya Ibu. Ya, karena karyawan kami masih muda-muda ya, jadi perlu namanya fun. Jadi biar mereka happy ya Ibu. Seperti itu. Terus kemudian fasilitas kami ya. Jadi ruang belajar kita punya, terus kemudian pabrik yang bersih, area istirahat kita punya, kemudian klinik bagi teman-teman yang sakit, kemudian kantin tadi ya, tak perlu bontot tapi di kantin, coba kantin dapat makan, kemudian tempat ibadah yang proper seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah program kami ya. Jadi kami beberapa sekolah sudah waktu event rekrutmen ya, ini kita sudah informasikan ke mereka ya. Nah, LTC itu apa sih? Sebenarnya adalah pemagangan ya. Jadi nama kami adalah LTC, Learning and Training Center. Jadi kami resmi ya Ibu. Jadi seperti yang Bu Nur bilang tadi, kami berizin sejak tahun 2021. Ini adalah izin kami, dan ini adalah dasar kami menentukan apa sih yang dimaksud dengan pemagangan di tempat kami. Jadi acuan kami adalah Permenaker RI nomor 6 tahun 2020. Nah, kemudian ini adalah overview daripada program kami. Jadi ada kelas 1 ini usianya berapa hari sih Pak? Kelas 1 ini 1 bulan, 30 hari. Kelas 2 juga sama, 1 bulan. Sampai dengan kelas 5. Jadi kalau total itu adalah 5 bulan. Seperti itu. Nah, kita juga bertahu Ibu. Jadi kelas 1 ini apa sih? Jadi pelajaran kelas 1 adalah pembentukan personal karakter. Salah satunya adalah dengan Vitalchik, yang hari ini kita juga undang Kodim ya, sama tentang Pak Luka ya. Jadi beliaunya yang siap menggembleng siswa kami ya untuk membentuk personal karakter. Kemudian keterampilan dasar. Nah, ini yang menjadi poin. Nah, kemudian kelas 2 kita sudah mulai namanya teknik kejuruan. Teknik kejuruan ini menyesuaikan dengan area kerja. Jadi berbeda, misalkan area preparation misalnya di sini ya, preparation sama finishing itu berbeda. Nah, kemudian setelah kita berikan kejuruan sesuai dengan kemampuan mereka, ini ada yang namanya penempatan. Jadi kita berikan penempatan. Kelas 3 OJT, tahap dengan evaluasi sampai dengan kelas 4 juga OJT. Kelas 5 ini adalah development. Jadi ada yang namanya panel review. Nah, ini detailnya Pak Ibu. Jadi kelas 1 ini ya, apa sih Pak kok kelas 1 kok membentuk karakter? Nah, ini isinya ini. Jadi Vitalchik, fundamental basic skill, ini yang kita gembleng mereka. Jadi kalau mereka masuk Indo Prima, Indo Value, Indo Prima apa sih? Yang tadi excited. Yang mereka harus kita gembleng. Jadi masuk Indo Prima ya harus sesuai dengan value kami. Kemudian kelas 2 ini kita berikan teknikal ya. Kemudian kelas 3
OJT tadi juga dengan mentoring, kelas 4 OJT plus ini yang beda itu. Jadi improvement. Jadi mereka itu kita berikan ilmu untuk kita bekali untuk memberikan improvement, perbaikan walaupun hal yang kecil. Jadi juga sharing session, jadi mereka terlatih dengan komunikasi ya. Kemudian kelas 5 ini baru mereka ada yang namanya skill competition. Skill competition ini mereka presentasi ya presentasi kayak saya gini, presentasi bagaimana mereka selama 5 bulan itu ya terkait apa yang menjadi job mereka dan juga import mereka selama 5 bulan. Kemudian ada yang namanya final test. Nah, kemudian terkait jaminan apa saja sih yang didapat atau benefitnya pemagangan ini? Ya, yang pertama adalah uang saku dan uang transport. Kemudian BPJS karena kita wajib ya asuransikan setiap siswa. Kemudian kita berikan pelatihan. Kemudian makan dan minum. Jadi makan minum ya sekenyangnya ya selama di perusahaan. Ya. Kemudian musola dan toilet. Kemudian yang paling utama adalah kita berikan sertifikat, Bapak Ibu. Jadi semua siswa kami kita berikan sertifikat jika dia sudah sampai kelas 5 atau di 5 bulan seperti itu. Nah, BPJS ini ya, BPJS dapat JKK dan JKM 2 ini. Nah, kemudian untuk teknik Bapak Ibu, kami juga menyiapkan modul untuk mereka. Jadi modul teknik di tempat kami ya, di black cleaning-nya apa saja sih kita susun, kita berikan ke mereka. Jadi step by step mereka akan mengerti SOP apa yang ada di tempat kerja mereka. Kemudian ada juga silabusnya ya, kita berikan silabus ke mereka seperti itu. Nah, ini adalah kegiatannya Bapak Ibu. Jadi tadi pertama ada Bitlansik ya, yang digembleng oleh Marinir dan Kodim ya. Kemudian ada Inklas, karena kita tadi punya ruangan ya. Kemudian praktek tadi yang based on kita mempunyai modul, jadi kalaupun OJT apa sih yang harus dilakukan sudah ada modulnya. Kemudian yang namanya magang kita berikan evaluasi. Jadi setiap kenaikan kita berikan evaluasi. Nah, ini 2 ini adalah ketika dia sudah di kelas 5, usia 5 bulan. Ada panel review dan juga pengumuman kelulusan. Nah, jika sudah sampai pengumuman, ini kita tentunya punya standar Bapak Ibu. Jadi punya standar nilai. Jadi bagi mereka yang lulus dan bisa direkrut di IPK, maka akan kita rekrut. Nah, jika yang nggak lulus, bagaimana? Akan kita berikan sertifikat. Sertifikat ini bermanfaat banget karena kita resmi. Ya, resmi, perizinan resmi. Jadi sertifikat yang kami keluarkan ini menjadi apa ya? Menjadi kompetensi yang bisa dipakai untuk ke perusahaan lain. Nah, ini sertifikat kami Bapak Ibu. Jadi sertifikat kami itu punya standar untuk penilaiannya. Jadi saat dia lulus, nggak lulus itu kita punya standar nilai kompetensi. Itu Bapak Ibu dari kami, sedikit dari kami, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, mungkin sambil kita menunggu waktu untuk makan siang, kita sampaikan saja ya Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi tanya jawab gitu ya, terkait dengan program LTC maupun Hidup 5 Gemilang dan lain sebagainya. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian setelah tadi ada materi dan juga khotbah ke lapangan, monggo. Baik Ibu, selamat siang. Luar biasa. Jadi kami banyak sekali kerjasama dengan industri ya Bu ya. Kalau kami memang kalau di PT PAL itu memang rumah. Jadi kalau kunjungan ke divisi-divisi memang sudah sangat terbiasa. Tetapi kalau yang di luar PT PAL tidak banyak industri yang mengizinkan berkenan sampai kepada progresnya. Tadi mas saya tanya ke siapa ya tadi ya? Ini mulai dari nol sampai jadi gitu ya, mulai bahan baku sampai bahan siap edar. Siap edar itu kayak apa gitu ya? Siap untuk dijual di apa istilahnya didistribusikan. Pertanyaan saya Bu, kalau kami dari pihak sekolah itu memang banyak tantangan Bu, mulai dari input siswa, latar belakang siswa, baik itu sosial, keluarga dan sebagainya. Sementara ini luar biasa, Indoprima ini seakan-akan kok mencoba-coba ya gitu kan, untuk memberikan didikan ke anak-anak dengan adanya program LTC ini. Artinya apakah tantangannya kira-kira sama yang sudah jalan itu? Kalau kami ini memang kan, kalau sekolah ini kan memang sangat dinamis Bu. Misalkan contohnya sekolah kami, kalau Pak Wahyu ini sekolahnya sudah 2000 sekian siswa, kami SMK Teknik PAL itu 1000 sekian. Itu setiap saat itu memang dinamika permasalahannya. Itu ternyata dulu mindset kami kalau guru itu adalah datang, ngajar dan sudah. Itu ternyata itu hanya sebagian kecil kan gitu ya. Bagaimana kita membentuk sebuah karakter, kita membentuk sebuah mindsetnya anak-anak, budaya industri oleh SMK dan sebagainya. Nah ini kira-kira tantangan terbesar yang sudah pernah alami oleh Hidup 5 Gemilang dalam program LTC ini apa kira-kira Bu? Sehingga nanti ya setidaknya agar tantangan itu kami bawa ke sekolah dan tidak menantang lagi untuk LTC-nya cenderung ini makan gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Eko untuk pertanyaannya. Mungkin dari Pak. Tantangannya beberapa ya Pak. Coba kami sampaikan yang menjadi sangat konsen saja yang ada di kami. Tantangannya itu adalah karena sekolah dan pekerjaan itu berbeda. Jadi berarti ada gap di situ, ada ketidaknormalan yang biasanya diterima oleh siswa menjadi mereka harus mencoba atau belajar untuk memahami bagaimana sih orang itu bekerja. Tantangannya adalah ketika orang itu tidak sama, anak-anak ini kan tidak sama dari rumah, dari sekolah itu, maka supaya frame-nya sama, kami coba untuk mendatangkan atau memberikan pelajaran intensif Pak, supaya frame-nya sama. Jadi ketika dulu kita belum ada itunya, gampang ngelotel Pak, dikit-dikit juga dakwah, beda, datangnya pagian harus gini-gini, lakinya enggak, kemudian pagi enggak, ya beda-beda lah Pak, begitu. Tantangannya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, di pabrik itu kan juga tentu tidak semuanya baik kan Pak ya, tidak semuanya baik. Kalau anak-anak ini kan menjadi satu, tentu nanti akan melihat kalau dia itu sering ingatnya, oh ini kok gini meskipun tuntutan gitu ya, kemudian dia ikut-ikut mencoba-coba. Ini yang menjadi tantangan kami. Khawatir nanti bagaimana kami tidak mungkin mentolongi waktu demi waktu, anak demi anak ya. Oleh karena itu nanti tantangannya adalah bagaimana teman-teman ini jangan terpengaruh kepada hal-hal yang punya impact negatif. Jadi berpositiflah dengan apa yang kami rencanakan, kami arahkan, kami buat supaya mereka ada frame di rel yang sama supaya nanti bisa mencapai tujuan. Tantangannya itu sebab
paling banyak itu di kedisiplinan. Ya, alhamdulillah dengan tim taksik itu ada yang motor ada Pak. Masih ada yang motor. Tapi itu juga baik karena apa? Kalau dipaksakan nanti sama-sama sakit Pak. Anaknya juga bisa stres atau berpenerimaannya makin kental makin enggak itu ya. Kami juga yang menerima juga tidak mendapatkan apa. Sama-sama rugi. Jadi tidak apa-apa. Justru itu saringan di awal supaya kita punya frame yang sama. Begitu ya Pak. Siap Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya saya tambahkan sedikit. Jadi kalau saya melihat ini kan kita sebenarnya budaya industrinya yang belum paham sama sekali. Nah, saya juga membedakan siswa yang kami punya yang di Nganjuk, LVC Nganjuk dengan siswa LVC yang di Surabaya. Nah, kalau dibandingkan dari Nganjuk dan Surabaya, memang Surabaya jauh lebih baik, Pak. Alhamdulillah. Justru jauh lebih baik. Kenapa? Kalau saya boleh cerita yang di Nganjuk itu, mereka sangat jauh mental industrinya. Jadi kalau misalnya berdiri terus nggak kuat nangis, minta pulang seperti itu. Jadi betul-betul ngomong kita, betul-betul ngomong. Mereka ini masih sangat jauh sekali mentalnya. Industri itu seperti apa sih? Bahkan yang sudah lulus dari LTC yang bagus kan kita angkat, gitu Pak. Dan saat kebutuhan perusahaan ada, kita angkat menjadi karyawan di Indofirma. Kalau lembur nangis Pak. Terus kemudian kalau misalnya susahnya lagi kalau keluarganya ada yang meninggal nih. Nah itu mentalnya masih susah, artinya sehari nggak masuk, nggak apa, mungkin keluarganya meninggal ya Pak. Tapi 3 hari, 7 hari, 40 hari terus itu nggak masuk terus itu Pak. Jadi kalau perusahaan kayak begini kan susah. Itu seperti itu kalau saya bandingkan dengan sana, dan di sini memang jauh lebih baik. Tetapi yang di sini tetap nomor 1 mentalitas, artinya dampak dari luar atau efek dari luar itu kalau mereka tidak bisa menyaring akan ikut menjadi negatif. Itu yang kita ingin tegakkan. Dan juga kita juga berikan motivasi ke mereka Pak di sini. Artinya jalur karir pun meskipun mereka sementara sekarang masuknya dengan lulusan SMK ya, masih dididik. Kalau misalnya perusahaan ada kebutuhan pasti diangkat juga karyawan. Nah bahkan dari karyawan kami yang semula pun operator produksi sampai menjadi asisten manajer ada Pak. Sampai menjadi asisten manajer, bahkan pernah kita minta untuk bicara di depan anak-anak juga supaya mereka itu enggak, nanti pun saya cuma begini, saya gajinya paling ya segini-segini, enggak juga. Kalau artinya mereka mau bekerja keras, mau sekolah lagi, bahkan sekolah sambil bekerja pun bisa dilakukan kan. Nah itu mereka punya jalur karir juga di sini. Begitu tantangannya Pak Eko. Siap, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya monggo Pak. Oleh pemerintah secara nasional. Nah sebenarnya aturan itu kan dulu mulai ada itu di tahun 2016 dari Permenaker nomor 36 tahun 2016. Nah kemudian disempurnakan lagi di tahun 2020, yang mana tujuannya memang untuk membantu baik sekolah maupun perusahaan. Nah kalau perusahaan supaya perusahaan ini punya tenaga kerja yang ketika masuk di kontrak magangan ini kan sifatnya sudah dilakukan recruitment. Saran kami adalah biar anak-anak ini tidak kecewa di nantinya, sebelum perekrutan itu kalau bisa dijelaskan ke yang bersangkutan dulu, ke anak-anak dulu. Karena asumsinya dia ketika ada sifatnya itu perekrutan dari PT Indofirma bilang, harapan dia itu ketika melakukan tes, lulus tes langsung diterima. Gitu ya Bu. Jadi ini hanya saran aja Bu. Jadi mohon maaf apabila kurang berkenan. Sehingga nanti anak-anak ini anggapannya dia itu sudah bekerja di PT Indofirma bilang.
baik di Nganjuk ataupun di Surabaya gitu ya, ataupun di Gresik, selama kita melakukan rekrutan kita menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Pak Hartono tadi, itu kita sampaikan ke teman-teman Pak. Jadi mulai dari programnya seperti apa 5 bulan ke depan, terus kemudian uang sakunya, terus kemudian uang transportnya, fasilitasnya apa saja, terus kalau di pabrik itu ada apa saja, itu kita jelaskan. Bahkan pernah sempat kami kalau di Nganjuk itu ya Pak, biasanya kita sebelum rekrutan itu ada mungkin 100 orang yang hadir. Nah itu kita jelaskan. Nah setelah kita jelaskan, kita persilahkan kalau memang mau mengundurkan diri dari proses rekrutmen gitu. Nah biasanya gugur nih Pak, setelah kita jelaskan yang ikut mungkin dari 160 orang yang ikut. Nah itu yang akan mengikuti prosesnya seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau hal tersebut sudah kami lakukan selama proses rekrutan, namun mungkin nanti kedepannya akan lebih kita perjelas lagi seperti itu nih Pak. Gitu. Baik. Nama saya Ula, kami perwakilan dari SMK Negeri Tambak Boyo Tuban. Salam kenal, dan kami baru menjalin kerjasama dengan PT Indo Prima ini baru 2 bulan ini. Pertama kami awali dengan menghubungi Bu Nuraini, kemudian diwakilkan kepada Mbak Ria, dan alhamdulillah Mbak Ria selaku PIC dari PT Indo Prima ini sangat amat proaktif ketika kami menanyakan apa-apa yang sama sekali belum kami ketahui, dan itu sangat membantu kami Ibu. Kemudian menarik sekali. Jadi Ibu tadi ngendikan kalau saya menilai ini adalah sebuah investasi daripada Indo Prima Gemilang ya. Kegiatan LTC ini adalah investasi. Maka Pak Hafid tadi ngendikan kalau eman ya, kalau misalkan ada potensial tapi tidak diambil. Apalagi tadi Ibu juga ngendikan bahwasanya sampai pada LTC ini ada kepala sekolah, ada posisi-posisi yang lain. Saya khawatir nanti Indo Prima Gemilang mendirikan sekolah nanti. Kita gak bagian tempat gitu. Maka kita harus baik-baik, ya, pelayanan kita harus baik. Gitu Pak Hartono ya. Nah, jadi gini, tadi saya mau menanyakan tapi sudah ditanyakan. Artinya terkait dengan perekrutan untuk peserta LTC itu kan apakah sudah ada perhitungan terkait dengan estimasi kebutuhan nanti yang akan diproyeksikan jadi karyawan. Kalaupun toh tadi Bapak ngendikan adalah 50-50, berarti kan memang kita harus meyakinkan kepada anak-anak dan kita juga harus sadar diri bahwasanya LTC ini tidak sepenuhnya akan kemudian terpromosikan menjadi karyawan kontrak, gitu ya Pak ya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah, satu, ketika di Indo Prima ini, di Indo Prima Gemilang khususnya itu masih belum ada kesempatan, artinya proporsi antara lulusan LTC dengan kebutuhan demandnya itu tidak sesuai, ada potensikah di member yang lain dalam satu grup Indo Prima Group? Satu. Yang kedua, apakah lulusan kami yang kategori lulus LTC itu juga ada database yang dimiliki oleh Indo Prima Gemilang, sehingga ketika sewaktu-waktu ada demand, database itulah Pak yang mungkin jadi prioritas untuk dipanggil, database yang lama. Terima kasih Pak. Awal tahun ini itu sebenarnya kan kita belum full open ya Pak ya, pemagangan untuk Surabaya maupun Gresik. Jadi kita menyediakan untuk Gresik itu ngambil dari Nganjuk. Oh, kita seperti itu. Sempat berapa batch ya? 2 batch kalau nggak salah. Itu sempat seperti itu. Jadi karena memang kebutuhan kami waktu itu memang cukup urgent di Gresik, akhirnya karena kita belum punya di sini, bukan berarti belum punya secara license, secara izin sebenarnya sudah punya, tapi yang ready pada saat itu dari Nganjuk kita minta beberapa untuk ikut batch-nya di Gresik. Nah akhirnya kita lihat, oh kayaknya memang perlu kita aktifkan ini untuk yang di Surabaya dan Gresik. Jadi kita aktifkan lagi, oh izinnya sudah ada, programnya juga sudah siap. Akhirnya kita aktifkan lagi dengan merekrutnya juga dari Surabaya maupun dari Gresik. Jadi artinya sangat mungkin ya Pak ya adanya itu Pak. Siap. Terutama di internal itu Gemilang sendiri. Siap. Termasuk juga ikut yang XND ya Pak ya. Tadi kan sempat ke situ juga ataupun ke yang lainnya. Ketika lulus dari bahkan lulusan plan 2 mungkin yang terserap 80%.
Nah, ternyata SMG butuh bisa juga. Siapa? Terima kasih. Tambahan yang Pak Eko sampaikan tadi, kalau misalnya tidak ada atau belum ada di Indo Prima Gemilang, baik plan 2, plan 5 ataupun di XCD, apakah bisa ada ke grup lain gitu ya. Nah, memang itu belum kita promosikan Pak, dalam arti ya balik lagi tenaga. Tapi itu saya pikir menjadi masukan yang luar biasa. Nanti kan kita itu punya database secara korporat Pak. Secara korporat rekrutmen juga align menjadi satu dengan Indo Prima Group. Dari tim rekrutmen Bu ya, mungkin nanti lulusan LTC bisa di database-nya bisa disebarkan. Jadi itu bisa kita lakukan Pak. Nanti kita atur dulu dari tim kami siapa yang bisa menghandle dan kita bisa sebarkan di grup seperti itu. Terima kasih masukannya. Lupa. Ya, ini diskusinya. Pikir Pak, itu makanya tenaga. Ya. Ini diskusinya sampai jam 4 ya Bu ya? Pak Wahyu. Dalam proses pemenuhan tenaga kerja maupun kerjasama yang lainnya, mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan dari kami yang tidak berkenan hari ini ataupun sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk masukan dari Bapak Ibu sekalian kami catat sebagai bahan masukan dari perbaikan kami ke depannya, seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita nanti pulang sama-sama, kita akan ada foto dulu di depan ya Bapak Ibu, yang ada logo Indo Prima Gemilangnya di depan sendiri, dekatnya lobi. Namun sebelum itu saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.